Pokoknya aku begitu lahir, kata orang-orang ya, ayah aku tuh balik. Nah makanya adikku ada. Oke. Nah, tapi aku Pergi mungkin lagi. masih di umur 1 atau 2 tahun. Karena jarak aku sama adik 2 tahun. Setelah itu pergi lagi. Iya. Dan tak pernah kembali. Dek, Aduh. Ibu, ibu pas aku tamat SMA. dari situlah kamu akhirnya hijrah. Iya pas habis tamat SMA aku langsung hijrah. Berapa bersaudara kamu? Ada 10 cuman meninggal 2. 10. Iya. Kamu nomor bungsu? Balik tengah. Oh oke. Nomor 9. Bapak ketika kamu 4 SD, berarti masih muda pasti ya? Masih muda. Meninggal kenapa? Kalau aku denger katanya jantung. Ibu? Kalau ibu penyakit diabetes. Oke, kamu jaga itu juga. Iya. Jaga makanannya karena kan Yap. diabetes itu katanya suka nurun ya. Iya bener. Yang hijrah kamu saja di antara 10 bersaudara yang saya tinggal 8 itu. Iya aku sendiri doang yang hijrah. Yang lainnya di sana semuanya? Gak di Aceh juga, ada yang di Sumatera, ada yang di Aceh gitu. Pulang gak lebaran kemarin? Enggak. Sudah berapa lama gak pulang? Gak pernah lagi, dari tahun 2022 sampai sekarang. Kangen gak? Ya kangen pasti kangen. Apa yang membuat kamu tidak pulang? Uang. 1, uang. Kedua, tempat berkumpul kami gak ada lagi. Kami punya rumah peninggalan orang tua. Tapi gak layak huni gitu. Jadi itu satu cita-cita aku, pengen buat rumah di kampung. Biar saudara-saudara aku, kakak-kakak aku kumpul. Maaf, Tuh. itu sama rumah. Ya itu rumah mama aku. Ini sebenarnya AI. Foto kami berdua gak ada. Karena gimana ya, mama aku tuh gak suka foto gitu. Yang gak suka siapa? Mama. Ini foto, AI. tapi satu-satunya foto mama atau? Satu-satunya. Dan kamu gabungkan. Aku gabungin. Foto bapak gak dibikinin juga? Gak ada. Karena aku gak tahu ayahku siapa. Kan 4 SD mah udah ingat. Aku dari lahir gak tahu ya ayahku siapa. Kok? Gak kenal. Kenapa? Karena ya gitu, aku dari kecil gak tahu ayahku siapa. Maaf, mereka tidak pisah kan? Pisah, terus rujuk lagi gitu. Sebenarnya susah ya mau jelasinnya. Kamu tinggalnya sama siapa waktu kecil? Sama mama juga. Bapak ada di situ? Enggak. Pokoknya aku begitu lahir, kata orang-orang ya, ayah aku tuh balik. Nah makanya adikku ada. Oke. Nah, tapi aku Pergi mungkin lagi. masih di umur 1 atau 2 tahun. Karena jarak aku sama adik 2 tahun. Setelah itu pergi lagi. Iya. Dan tak pernah kembali. Nggak tahu mukanya seperti apa, nggak tahu orangnya. Makanya tadi dengar-dengar kena jantung. Dengar-dengar itu Iya. jadi kata orang saja. Iya, karena kalau aku tanya sama mama aku nggak pernah jelasin. Ada keinginan atau penyesalan, coba kok aku pernah ketemu. Atau sudah terbiasa tanpa bapak dari kecil. Kalau pengen kayaknya gimana ya, siapa sih yang nggak mau pengen ayah gitu kan, punya orang tua. Lagi ngiri lihat teman-teman lain mungkin. Iri banget, karena dari kecil aku nggak tahu ayah itu apa gitu. Jadi kalau temen-temen cerita ayah aku beli ini beli itu, aku ya udah aku mau ngomong apa, ayah siapa gitu. Karena aku nggak kenal sama sekali ayah aku. Dari rindu, penasaran, sakit hati sampai akhirnya belas gak ada rasa. Nggak ada rasa. Karena kan mama sebagai ayah, mamaku juga sebagai ibu. Dan mama ketika meninggal kamu Terpukul sekali. Karena selain mama siapa lagi? Karena soalnya aku sama kakak-kakak atau abang aku juga kurang harmonis gitu. keluarga besar juga soalnya mungkin ya. Jadi Apa yang belum kamu wujudkan untuk mama? nek hajikan dia sama pengen ngajak dia keliling dunia. Karena cita-cita dia itu. Tapi ya karena gak tercapai, mudah-mudahan almarhum mama tenang di alam sana. Insyaallah. Kita bakal di surga. Lalu sampai kapan kamu mau ada di Jakarta? Apa? Sampai kapan kamu ada di Jakarta? Pokoknya aku harus menggapai cita-cita aku. Dan satu lagi cita-cita aku itu. Mau buat rumah dulu di kampung. Biar itu tempat Yang tadi kamu perkumpulan cerita. saudara. Iya.
cita-cita kamu salah satunya dengan diwujudkan malam hari ini juga. Kalau untuk malam ini sebenarnya malu, Kenapa? Jadi kan aku sebenarnya udah kerja lab shopping. Tahu dong kalau kita off air ini kadang ada, kadang enggak gitu kan. Panggilan TV juga kadang ada, kadang enggak. Nah, jadi aku lab shopping. Setelah itu dari bos bilang udah dulu deh gitu. Maksudnya Gak dilanjut kontraknya. aku freelance. Oke. Terus tunggu deh kita panggil gitu. Itu kapan? Di tahun dari 2024. Ya abis itu gak ada ikatan dengan apapun. Ya, paling kalau ada kerjaan gitu dia panggil sekali gitu. Nah tapi aku gini kalau nggak ada itu apalagi ya gitu. Nah terus aku berpikir nih aku kan pinter masak. Aku buka catering lah nih. Udah. Catering online, tapi gak laku. Maksudnya waktu pertama rame gitu, rame. Mungkin karena lidah Sumatera sama Jakarta ini beda kali ya. Karena aku masaknya masakan Nusantara. Oke, awal aku mungkin teman-teman dekat dan lain-lain. Saran mungkin. Tapi emang persaingannya juga ketat banget Ketat ya. banget. Atau gini aja kalau menurut aku kan setiap orang itu punya passion sendiri-sendiri ya ya. Kayak aku gini mungkin beda kali ya, tapi nggak tahu ya. Kalau aku itu merasa bahwa aku punya kelebihan. Kelebihanku tuh dinyanyi, dimasak. Gimana kalau seandainya aku itu bisa mengeksplor gitu. Jadi kalau misalkan masak, aku masak itu passionnya apa? Misalnya ini yang keahlianku yang paling best gitu ya. Mungkin jualan rawon karena rawonku enak gitu. Jadi itu dimaksimalkan. Jadi untuk promosinya gampang. Jadi kalau Nusantara kan banyak macamnya ya. Bener. Banyak. Orang jadi bingung gitu untuk promosinya. Kalau Fokus menurut di aku, satu menu. fokus di situ dulu. Atau mungkin kalau punya kelebihan yang lain misalkan apa gitu. Tuh ini lagi masak tuh. Iya. Nah kok kamu masaknya apa tadi tuh? Kalau ini ada udang, ini pesanannya udang balado sama ayam lodeh pedes. Kalau aku bilang namanya. Nah, mungkin itu aja itu aja dimaksimalin dulu. Iya. Promosinya dikencengin gitu lewat Siap, sosial bener. media. Kadang-kadang menu terlalu banyak, customer juga kebingungan. Iya, benar. Jadi kayak atau ada menu daily gitu, misal Senin apa, Selasa apa, Rabu apa gitu. Bisa. Sekarang tuh modelnya catering harian kan yang paling laku gitu. Itu sudah dicoba mungkin, tapi sekarang udah keburu bangkrut. Ya mungkin belum rezeki kali ya. Jadi sekarang untuk menyambung hidup di Jakarta apa yang kamu lakukan? Ya paling itu nunggu kerjaan, terus lamar sana, lamar sini. Kadang-kadang ada dapet, kadang-kadang gak ada yang dapet. Gitu. Mudah-mudahan malam hari ini jadi pembuka rezeki kamu ya. Amin ya Allah, amin. Kau dapat uang untuk apa? Buat bayar kos-kosan. Buat